Hari ini pekan pertama. Harusnya Ustadz siapa Pak? Ingat nggak? Hah? Ustadz Mufti Syafi'i ya Pak ya. Tapi pekan pertama diganti Mufti Hanafi. Nah, berarti ini Bapak ganti madhab ya Pak ya. Biasanya pekan pertama Syafi'i, ini tumben Hanafi ya Pak ya. Karena beliau mungkin sedang ada kegiatan, makanya gantian. Biasanya pekan keempat, hari ini saya pekan pertama. Semoga nggak bosan ya Pak ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang fikih muamalah, karena di pekan keempat kemarin Pak kita bahas fikih ibadah. Walaupun saya yakin Bapak lupa judulnya ya Pak ya. Ingat ya kalau Bapak lupa, jangan-jangan kemarin nggak hadir ya Pak ya. Nah, nggak apa-apa. Kenapa Pak? Ya kan Bapak ustadznya banyak, ngajinya kemana-mana Pak ya. Makanya ini yang kapan gitu kan ya. Tapi hukumnya hafal Pak, walaupun judulnya lupa ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Di bulan yang lalunya kita telah membahas tentang ahli waris istri, baik satu atau lebih. Nah, semoga masih ingat. Tapi Pak, kali ini kenapa saya bahas tentang akad? Karena di Indonesia ternyata kalau bagian istri itu jelas, Qurannya jelas ya Pak ya. Seorang laki-laki kalau punya istri, kok suaminya meninggal, istrinya masih hidup, kalau bagi waris Pak, itu istrinya dapat berapa? 1/8 kalau satu istrinya. Kalau istrinya dua, dapat berapa masing-masing? 1/8 bagi dua, berapa? 1/16. Kalau istrinya tiga, berarti 1/24 ya. Makanya Pak, kalau disuruh milih madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, itu milih mana Pak? Ya milih madu ya Pak ya. Tapi kalau perempuan istri disuruh milih di madu atau di racun, mending mana Pak? Nah ibu-ibu jawab ya Pak ya. Ya nggak milih Pak Ustaz. Lagian dulu siapa yang menciptakan istilah kalau nikah lebih dari satu namanya madu Pak? Nggak tahu ya Pak ya. Makanya cara untuk menguji madu itu asli atau tidak Pak, coba bawa pulang ya Pak ya. Kalau istrinya marah betulan, berarti madunya apa? Asli kan gitu ya. Ini gurauan bapak-bapak Bu, mohon maaf ya. Cuma biasanya kalau bapak-bapak suka gurau itu nggak berani biasanya Bu. Yang diem-diem biasanya udah buka cabang biasanya. Biasanya. Nah, kalau yang diem gitu kan, wah ini ketahuan punya franchise ya Pak ya. Berarti usahanya maju Pak. Ya lumayan ya Pak ya. Oke, kita udah bahas di pertemuan yang lalu Pak. Ya. Cuma ternyata di Indonesia masalahnya tidak bagaimana warisan suami kepada istrinya. Tapi Pak, yang sering muncul, bapak-bapak kalau beli sesuatu ya Pak ya, kok dibawa ke rumah, itu pertanyaannya Pak, pernah ada omongan itu milik suami atau istri nggak Pak? Contoh Pak, Bapak beli kulkas bareng istri ya Pak ya. Pertanyaannya, kulkas itu milik suami atau istri Pak? Ya ngapain sih Pak Ustadz kan gitu Pak ya. Oke. Bapak beli motor, oke, KTP-nya pinjem istri. Pertanyaannya, kalau motor kok STNK BPKB-nya atas nama istri Pak, berarti itu milik suami atau istri Pak? Walaupun yang beli suami, tapi kalau pinjam KTP istri, pilih siapa? Nah, apa ya? Ini antara-antara. Oke. Beli rumah ya, atau beli tanah, sertifikat atas nama istri, padahal uangnya uang suami. Pertanyaannya Pak, itu milik suami atau istri Pak? Nah, antara-antara ya Pak. Contoh lagi Pak, bangun rumah Pak ya, uangnya bareng-bareng, tanahnya tanah istri,
Pertanyaannya, rumah tadi milik suami atau istri? Istri. Ini di Indonesia itu Pak, ya bareng-bareng. Tapi Pak, nggak masalah jika calon ahli waris suami istri sama. Maksudnya apa? Gini, suami istri menikah, anaknya 5, laki perempuan. Contoh ya Pak ya. Oke. Suami istri beli rumah, beli tanah bareng-bareng. Kadang-kadang atas nama suami, kadang-kadang nama istri, nggak masalah. Yang meninggal suaminya dulu. Oke ya, rencananya kan begitu tuh Pak tuh. Nggak tahu Bapak rencananya meninggal suami atau istri dulu gimana nih? Ya kan cuma rencana ya Pak ya. Suami ya Pak ya. Suami meninggal. Setelah suami meninggal Pak, rencananya yang meninggal anaknya dulu atau ibunya anak-anak Pak? Ibunya anak-anak ya Pak ya. Rencananya ya Pak ya. Anaknya masih 5. Mau harta si bapak, mau harta si ibu. Kalau anaknya 5 kok anak dari 2 orang tadi saja Pak, nggak masalah. Toh hartanya bapak ibu itu juga dibagi kepada 5 orang. Oke Pak ya. Oke. Tapi Pak, kadang-kadang seorang laki-laki menikah dengan perempuan, qadarullah istrinya meninggal, punya anak masih muda Pak, nikah lagi ya Pak ya, dengan janda punya anak. Oke. Terus dengan janda yang punya anak tadi akhirnya punya anak juga. Misalnya Pak, dengan pernikahan sebelumnya punya anak 1, jandanya punya anak 1, nikah ya Pak ya, terus lahir 3 anak. Berarti sekarang anaknya berapa Pak? Ya nggak 5 harusnya. Kenapa? Kalau si laki-laki tadi anaknya 4, si perempuan tadi anaknya berapa? 4 ya Pak ya, kan 1 dari suami sebelumnya, terus 3 dari yang bersama tadi. Oke ya Pak ya. Oke. Ini Pak, kalau ternyata nanti bagi waris yang agak berat adalah membedakan mana harta suami, mana harta istri kalau ternyata tidak dibedakan. Kenapa? Karena kalau hartanya milik suami, ini bapaknya dia Pak nih, berarti harta tadi dibagi kepada 4 anaknya Pak. Oke Pak ya. Tapi kalau hartanya kok milik istri, berarti dibagi kepada 4 anaknya, karena si suami punya anak tiri, si istri juga punya anak tiri yang tidak dapat waris, kan gitu ya Pak ya. Oke. Ini Pak, di Indonesia kadang-kadang biarin saja. Suami istri nggak pernah menyebutkan ini milik siapa, yang kadang-kadang jadi calon masalah. Saya ini dikejar-kejar jamaah pengen nanya waris, gara-gara dia Pak dulu pernah jadi pejabat, dapat rumah di daerah Cidodol. Bapak tahu Cidodol ya Pak ya? Itu Pak, ternyata masalahnya gini, laki-laki itu punya 4 anak. Oke Pak ya, dan juga si istrinya punya 1 anak. Oke. Dan ternyata nih Pak nih, rumah tadi itu ternyata sama suami tadi Pak di atas namakan istrinya. Padahal ketika istri meninggal ternyata ada ahli waris yang beda dengan suaminya. Sekarang anaknya berantem gara-gara dulu atas nama itu hibah atau bukan ya gitu Pak. Karena ternyata yang kerja suaminya. Walaupun ketika mencicil rumah tadi Pak itu atas nama istrinya, karena ya namanya suami istri ya Pak ya, kan harta suami kan dipegang istri tuh Pak tuh, buat bayar Pak. Ternyata sekarang dari anak si perempuan tadi mengaku ini harta milik ibuku, bukan milik bapak kita. Oke Pak ya, ini Pak di Indonesia kenapa jadi masalah? Karena kita menyepelekan akad sosial. Kenapa Pak? Gini, di dalam bab tentang muamalah sebenarnya kita kenal antara akad dan bukan akad. Akad bukan akad. Oke ya. Akad pun kita bagi 2. Yang pertama komersil, yang kedua sosial. Oke ya, bedanya gini Pak. Kalau akad sosial boleh dikerjakan di masjid nggak Pak?
Boleh apa ya? Tapi kalau akad komersil boleh nggak di dalam masjid? Contoh jual beli, berarti akad komersil atau sosial pak? Komersil. Boleh nggak dalam masjid? Nggak boleh. Nikah pak, komersil atau sosial? Sosial. Boleh nggak dalam masjid? Boleh ya pak ya. Oke, termasuk gini, hibah itu akad. Oke, tapi pak kalau sedekah bukan akad. Makanya pak, ini nanti kita harus bedakan kenapa? Karena kadang-kadang gini, orang tua itu ngomong ke istrinya, suami ngomong ke istrinya, ngomongnya gini, Pak, nanti kalau kita meninggal harta kita gimana ya? Ya udahlah terserah ibu aja. Kalau kita bagi aja gini gimana? Rumah ini buat si Bontot, yang di Sumarekon buat nomor 2 ya pak ya, yang nomor 1 pak dapat di Pondok Indah. Oh bagus lah gitu pak ya. Berarti pak omongan si suami kepada istri malam-malam pak nggak ada siapapun yang menyaksikan, hanya berdua saja. Kalau meninggal rumahnya ini buat itu, rumahnya ini buat itu, rumahnya ini buat itu. Pertanyaannya pak, kalau ternyata benar-benar suaminya meninggal, istrinya masih hidup, ke istrinya tadi bilang ke anaknya yang 3 pak, nak, bapak dulu ketika masih hidup pernah ngomong sama saya, rumah ini buat si A, rumah ini buat si B, rumah ini buat si C. Pertanyaannya pak, omongan tadi itu wajib dilaksanakan atau tidak? Ini pak, nanti anak biasanya berantem. Kenapa pak? Karena omongan 2 orang tadi kalau ditanya pak, itu akad sosial atau komersil? Sosial, ngasih ya pak ya. Oke, kalaupun akad sosial pak, itu hibah atau waris atau wasiat? Jawabannya belum ada akad. Kenapa? Kan baru ngomong pak, belum ngasih ya pak ya. Kan belum ngasih kepada anaknya, baru suami ngomong kepada istrinya. Contoh gini pak, bapak ngomong sama istrinya bapak, contoh gini, besok kita umroh yuk tahun depan. Oh iya, bulan apa? Januari. Ajak Ustadz Hanif yuk ya pak ya. Misalnya gini, kan Ustadz Mufti udah sering umroh tuh, Ustadz Hanif aja. Misalnya gitu pak ya, contoh pak misalnya. Oh iya, kan gitu pak ya. Oke, pertanyaannya pak, itu sudah ada pemberian atau baru rencana pak? Rencananya. Kalau ternyata bapak jadi umroh kok nggak ngajak saya, boleh nggak pak? Boleh ya pak ya. Kan baru rencana 2 orang suami istri. Kalaupun bapak ngomong ke saya, tapi baru merencanakan, Ustadz, bulan depan ada acara. Enggak, kenapa? Yuk umroh yuk, ayo. Ya nanti saya bayarin Pak Ustadz. Oh alhamdulillah gitu pak ya. Ternyata pak bulan depan bapak bilang, mohon maaf Pak Ustadz, uangnya kepake buat ini apa namanya DP mobil atau ganti mobil gitu ya pak ya. Kira-kira boleh nggak pak? Boleh apa ya? Paling-paling agak kecewa dikit gitu doang pak. Ya. Oh jasa ya pak. Tapi kan belum ada pembayaran apapun ya pak ya. Baru pengen saja. Ya. Dan saya juga tidak bisa nuntut, katanya ngajakin, itu nggak bisa pak. Ya pak ya. Itu kan baru ingin saja. Tapi kalau keinginan tadi kok muncul dari seorang ibu, seolah-olah itu omongan seperti wasiat dari kedua orang tua pak. Oke ya. Padahal pertanyaannya, sudah ada akad atau belum itu pak? Ya kan cuma ngomong dong ya pak ya. Tapi ini pak calon masalah pak. Ya pak ya. Kadang-kadang orang tua kan gini, nah nanti kalau tanah yang di kampung kok laku, nanti kita umroh bareng kan gitu pak ya. Ternyata laku pak. Pertanyaannya, apakah omongan tadi jadi utang? Lah disinilah pak, nanti kita harus bisa membedakan antara akad dan bukan akad. Kenapa? Kalau suatu hal kok harus ada akadnya, maka tidak sah kalau tidak ada ijab kabul. Tapi kalau sesuatu kok tidak butuh akad, maka sudah sah walaupun tidak ada ijab kabul. Oke, kita akan bedakan dulu ya pak ya, antara akad dengan bukan akad ya pak ya. Oke ya, kita akan bedakan gini pak ya. Di dalam muamalah kita kenal 2 istilah akad. Yang pertama adalah akad komersil atau bahasa Arabnya tijari, yang diharapkan adalah keuntungan dunia.
Yang kedua adalah akad sosial, yang diharapkan adalah pahala. Oke ya Pak ya. Ada wadiah, wakalah, kafalah, hewalah, rohon qard. Ini bahasa Arabnya saja Pak. Ya nanti kalau kita bahas satu-satu gampang sebenarnya. Kalau tijari itu komersil, ada jual beli, sewa menyewa, ada murabahah, salam, istisna, sorof. Kalau syirkah atau bagi hasil atau sewa menyewa, itu namanya apa? Akad komersil. Oke Pak ya. Oke. Kita akan contohkan Pak tentang perbedaan dari akad dan bukan akad. Ya, contoh ini. Kalau akad itu adalah arabtu, ikatan, ya, antara dua orang yang diikat dengan ijab qabul. Oke ya Pak ya, ijab qabul. Oke, itu namanya akad Pak, walaupun mungkin nggak ada kata-kata ijab qabulnya. Contoh gini, jual beli, sewa menyewa, ya Pak ya, utang piutang, itu berarti ada ijab ada qabul. Oke ya. Oke, kita akan contohkan Pak antara akad dan bukan akad. Ya. Ini Pak, akad itu sudah sah jika ada ijab dan qabul. Tidak ada ijab, ada qabul nggak sah, ada qabul nggak ada ijab juga tidak sah. Contohnya Pak, yang nomor 2 dulu aja, antara nikah dengan cerai. Di Indonesia, akad yang paling dianggap sakral adalah akad apa? Nikah. Sampai-sampai yang nggak wajib aja seolah wajib. Contoh Pak, akad nikah itu wajib salaman nggak Pak? Ya, kalau misalnya gini nih, mertua calon mantu terus akadnya nggak salaman, kamu aku nikahkan dengan anakku, saya terima nikahnya, sah nggak Pak? Tidak ada syarat harus salaman. Ya Pak ya. Pertanyaannya gini, kalau dijeda nih, kamu nikahkan dengan anakku si fulana dengan bahan sekian, gimana? Terima nggak? Terima nggak ya? Terima nggak ya? Udah terima aja lah, gitu ya Pak ya. Sah nggak Pak? Sah. Tapi kalau di Indonesia, angkah tuka, wasawah tuka, nanti bil marmatur halan, langsung jawab ya Pak ya. Waktu itu nikah wata suja kan gitu Pak ya. Kalau dijeda napas saja Pak, di kita seolah-olah belum sah ya Pak ya. Oke. Ini kan tambahan-tambahan yang Indonesia. Ya, awalnya Pak nggak harus begitu banget. Cuma yang saya ingin katakan, nikah itu sah jika ada ijab dan qabul. Kenapa? Karena itu termasuk akad. Kalau ada ijab doang nggak ada qabul Pak, maka tidak sah. Ada qabul doang nggak ada ijab juga nggak sah. Contohnya Pak, ada anak muda nih sholat ke masjid, sampingnya bapak-bapak, tahu nih bapak ini nih anaknya cantik Pak, terus si anak muda itu habis sholat Pak salaman, ya Pak ya. Terus anak muda tadi bilang gini, Pak saya terima nikahnya anaknya bapak dengan mahar yang disebut di atas tunai Pak, gitu ya Pak ya. Kata orang tuanya, apaan? Latihan Pak, ya Pak ya. Berarti sah atau belum akad nikahnya Pak? Ya kan nggak akad, ada qabul nggak ada apa? Ijab. Oke. Dan uniknya Mbak, ijab qabul akad nikah itu terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Ya. Kenapa Pak? Karena akadnya terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Kalau nikahnya laki-laki dan perempuan, tapi kalau akadnya Pak laki-laki dan laki-laki. Kalaupun anaknya nggak hadir di majelis akad, anak perempuannya si wali tadi Pak, pertanyaannya akadnya sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Misalnya gini, anaknya di rumah terus tidak hadir di masjid, ya terus ternyata yang akad itu antara walinya dengan mempelai laki-lakinya. Ya anaknya nanti kalau sudah halal baru didatangkan ke masjid, sah atau tidak? Jawabannya sah ya Pak ya, karena akadnya terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Oke ya. Pertanyaannya, kalau nikah itu akad, cerai atau talak itu akad atau bukan Pak? Contoh nih, seorang suami menceraikan istrinya, naudzubillah min dzalik Pak ya, kamu saya cerai. Pertanyaannya, istrinya Pak harus jawab saya terima cerainya hari ini gitu Pak? Enggak. Kenapa Pak? Karena bukan termasuk apa?
akad, tapi itu sehgot, redaksi yang dijatuhkan suami kepada istrinya, baik ridho maupun tidak. Ya, dan bapak kalau ketika akad nikah, kok setelah akad nikah bapak membaca sehgot taklik, sebenarnya bapak sudah menceraikan istrinya, tapi digantung. Namanya taklik. Taklik itu artinya apa, Pak? Digantung dengan keadaan tertentu, ya Pak ya. Jika saya suami selama 4 bulan, selama 2 tahun tidak memberi nafkah, istrinya Pak lapor ke penghulu, ke KUA memberikan iwat sekian, maka kok disetujui Pak, maka jatuhlah cerai saya satu, kan gitu Pak ya. Berarti Bapak kok baca sehgot taklik, setelah akad langsung dicerai, tapi digantung Pak, ya Pak ya. Oke ya, itu seorang istri nggak harus setuju atau tidak, yang penting suami tanda tangan Pak, jatuh, kan gitu Pak ya. Nah ini kalau sehgot taklik. Oke, bisa dibedakan antara akad dan bukan akad Pak ya. Oke, terus bedanya apa yang kita bisa bicarakan gini Pak. Hibah itu adalah akad pemberian hak milik dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup, dilaksanakan saat pemberi penerimanya sama-sama masih hidup. Itu namanya hibah. Suami istri kadang-kadang hibah, orang tua anak kadang-kadang hibah, ya Pak ya. Bukan hibah, bukan ya, tapi hibatun pakai hak, hibah. Ya, kalau hibah kan ngomongin di belakang, namanya hibah Pak. Kalau seorang suami ngasih ke istrinya, nih istriku HP buat kamu, oh terima kasih, berarti Pak HP tadi milik suami atau istri Pak? Istri, ya Pak ya. Oke, istriku kulkas itu ya buat kamu, berarti kulkas tadi Pak milik suami atau istri Pak? Istri. Cuma orang Indonesia itu hampir nggak pernah ngomongin yang begituan. Kenapa? Rencananya menikahnya sekali seumur hidup, kan gitu Pak ya. Oke, tapi Pak, istri saya itu punya dosen dari Yordania, perempuan. Kata mereka gini, kata dosennya, kalian itu kalau dibelikan suami kok nggak pernah nanya itu punya siapa ya? Kenapa? Orang Arab itu Pak, kalau dibelikan kepada istri berarti itu milik istri. Kalaupun mau cerai Pak, berarti kulkas tadi bukan milik suami tapi milik siapa? Istri. Ya, kalau kita kan nggak pernah ngomongin gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak perhitungan banget gitu ya. Cuma Pak, sangat mungkin ahli waris suami dan istri ternyata tidak sama. Maka kalau perempuan itu kok pinter Pak, beli kulkas gitu ya Pak ya, tanya ke suaminya, ini buat siapa? Buat kamu istriku. Terus istrinya Pak nyari kertas, ditulisin mama Pak, ditempelin di kulkasnya, ya Pak ya. Oke, beli kompor gas Pak, tulisannya apa? Mama, kan gitu Pak ya. Ternyata Pak semua peralatan di rumah itu ada tempelannya tulisannya mama. Kalau ternyata cerai di tengah jalan, bodoh amat, kenapa? Kan suaminya nggak punya apa-apa Pak. Ini boleh-boleh aja, boleh Pak Ustaz, kan gitu ya Pak ya. Hanya saja di Indonesia kan nggak pernah terjadi seperti itu Pak. Cuma gini, kalau hibah itu kok baru direncanakan, kok belum ada akad apapun Pak, berarti belum dianggap sebagai hibah, baru rencana. Kalau ternyata rencana tadi belum dikerjakan, kok meninggal, maka hartanya dibagi waris. Contoh Pak, suami istri berencana membagi hartanya kepada anak-anaknya, ya Pak ya, tapi belum ada pembagian. Kalau ternyata meninggal suaminya tadi, tapi sudah berencana membagi Pak, maka kalau ternyata meninggal duluan sebelum ada akad hibah, maka tidak dianggap sebagai hibah, tapi dianggap hartanya almarhum yang nantinya dibagi waris, ya Pak ya. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya calon ahli waris yang berbeda, kalau bisa dari sekarang Pak, itu lebih didetailkan, dipertegas, diperjelas itu harta milik siapa. Kenapa? Karena termasuk calon ahli warisnya Pak. Karena berbeda nanti jadi calon masalah.
Kapan ahli waris berbeda? Yang pertama, ketika punya anak tiri, Pak. Suami punya anak tiri, yaitu anak bawahnya istri, Pak. Atau istri punya anak tiri, yaitu suaminya tadi sudah punya anak duluan ya, Pak ya. Itu calon ahli warisnya beda. Yang kedua, Pak, ketika suami istri tadi ternyata qadarullah nggak punya keturunan, pasti ahli waris yang beda. Kenapa? Suami meninggal punya satu istri, Pak, maka istrinya dapat berapa? 1/4. 3/4-nya buat siapa, Pak? Bisa bapak ibunya almarhum si suami kalau masih hidup. Kalau udah nggak ada, berarti buat siapa? Saudara saudari dari si almarhum. Kalau saudaranya tinggal satu, kalau meninggal dan dibagi waris, Pak, istrinya 1/4, saudaranya berapa, Pak? 3/4. Berarti banyakkan saudara atau istri, Pak? Saudaranya banyak. Oke, terus gimana dong, Pak Ustadz? Silahkan diatur. Diaturnya gini, mau hibah kepada istri semua juga boleh. Contoh, seorang suami gini, Pak Ustadz, nanti kalau saya meninggalkan istri saya kasihan, ya Pak ya, kan nggak punya keturunan. Kalau rumah saya kasih ke istri, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, kan istrimu sendiri, tapi akadnya Pak dikerjakan saat sama-sama masih hidup, diberikan saat sama-sama masih hidup. Kalau diberikan kepada istrinya sama-sama masih hidup, berarti rumah tadi milik suami atau istri? Istri. Kalau suami meninggal, berarti rumah tadi, Pak, bagi waris atau milik istri, Pak? Milik istri, ya Pak ya. Oke, itu salah satu rencana jika ternyata meninggalnya duluan suami, Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau ternyata gini, Pak, Pak Ustadz, rumah ini saya kasih ke istri, kasihan nanti kalau saya meninggal, nanti takutnya ini dibagi waris kepada saudaraku. Ya udah, hibah aja ke istri, Pak. Ternyata yang meninggal istri dulu, Pak. Pertanyaannya, berarti rumah tadi, Pak, milik istri atau milik suami, Pak? Milik istri. Kalau milik istri, bagi waris nggak, Pak? Bagi waris. Suaminya dapat berapa? 1/2. Setengahnya buat siapa, Pak? Saudaranya siapa? Istri. Ya Pak ya. Aduh, berarti dapat dan saudara sono dong, kan gitu, Pak ya? Ya emang, Pak, itu harus dibicarakan. Kalau ternyata qadarullah nggak punya apa? Keturunan. Ya, atau Pak, kadang-kadang nih, Pak nih, suami istri ternyata anaknya itu ada yang meninggal dulu daripada salah satu dari suami istri tadi. Saya pernah contohkan, semoga masih ingat, suami istri menikah, anaknya 5, Pak. Kalau ternyata suaminya meninggal, anaknya 5, ibunya masih ada, kan nggak pernah bagi waris, Pak tuh. Nanti ajalah nunggu ibu, kan gitu, Pak tuh. Oke. Kalau ternyata yang meninggal ibu dulu, anaknya masih 5, nggak masalah, kan warisan kok ada 5 orang, Pak. Tapi kalau gini, Pak, bapaknya meninggal tahun 2000, ternyata, Pak, anak pertama meninggal 2015, anak kedua meninggal tahun 2020, ibunya meninggal 2024, bagi warisnya 2025, anaknya tinggal 3. Pertanyaannya, Pak, rumahnya bapak ibu tadi buat 5 orang atau 3 orang? Ya, jawabannya tergantung harta siapa yang mau dibagi. Kenapa disebut ahli waris? Bukan ketika bagi waris, tapi ketika ada orang meninggal. Kok bisa? Ketika tahun 2000 bapaknya meninggal, anaknya masih 5. Berarti, Pak, 5 anak ini, Pak, dapat warisan dari bapaknya nggak, Pak? Dapat, ya Pak ya, tapi belum dibagi. Oke, giliran ibunya meninggal, anaknya tinggal 3, berarti 3 orang tadi dapat waris dari ibunya dan bapaknya. 5 orang tadi, Pak, dapat waris dari bapaknya, tapi 2-nya nggak dapat dari ibunya, kan gitu, Pak ya. Maka jika tidak jelas ini harta suami dan istri, Pak, itu biasanya calon masalah. Oke, Pak ya. Kenapa, Pak? Karena orang Indonesia biasanya nyepelein akad komersil. Kan hibah itu kan akad komersil tuh, Pak. Santai aja lah, kan gitu, Pak ya. Padahal hibah itu suatu akad. Kalau akad berarti butuh ijab dan qabul. Beda dengan sedekah. Sedekah itu, Pak, pemberian harta dari satu orang kepada orang lain dengan niat dapat pahala,
tapi tidak butuh akad, butuhnya niat. Bedanya apa Pak? Niat itu tidak harus ada ijab kabul. Buktinya apa? Bapak kalau pas mau masuk ke masjid kan ada kotak amal tuh Pak tuh, kan Bapak sedekah ya Pak ya. Pernah nggak akad dengan kotak amal, pernah nggak Pak? Ya pernah ya Pak ya. Kalau lagi hari Jumat Pak ada kotak amal lewat ya, Bapak ngasih uang atau senyum Pak? Katanya ada yang senyum, kenapa Pak? Karena senyum adalah apa? Sedekah, kan gitu Pak ya. Oke. Kita itu nggak pernah akad dengan kotak amal. Maka kalau pertanyaannya kita tambahin Pak, ketika kita scan kris, sedekah pakai kris, sedekah pakai transfer Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Bahkan termasuk sedekah wajib, yaitu zakat. Maka zakat itu karena bagian dari sedekah, dia butuhnya niat, tidak butuh akad. Artinya apa Pak Ustadz? Bapak ternyata wajib sedekah, wajib, yaitu zakat. Misalnya nih, Bapak zakatnya 10 juta Pak, misalnya nih ya Pak ya. Oke ya. Ternyata Bapak pengen bagi langsung kepada yang berhak. Punya tetangga 20 orang, kita anggap tidak mampu, kita amplopin Pak, 20 berarti 500 ribuan ya Pak ya. Kita zakat 500 ribuan berarti 20 amplop ya Pak ya, itu sebagai bentuk zakat. Kalau kita langsung kasih nama orangnya, kita minta sopir kita tolong bagiin kepada 20 orang itu, boleh nggak Pak? Boleh, tanpa lewat amil ya Pak ya, karena mereka 20 orang kan berhak tuh Pak tuh. Kalaupun ditanya ini uang apa, ya pokoknya dari saya, boleh nggak Pak? Boleh, tanpa bilang zakat ya Pak ya. Oke, karena dia butuhnya apa? Niat, ketika ngasih kita niatnya zakat. Bahkan Pak, tanpa bilang dari siapa juga boleh. Kita bilang tuh Pak tuh ke sopir kita, tolong kasih ke 20 orang tadi, nggak usah bilang dari saya, bilang saja dari hamba Allah Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi kalau nanti nanya gimana? Bilang saja Pak, hamba Allah yang rumahnya nomor 15, catnya biru ya Pak ya. Nah ini boleh nggak Pak? Boleh, kan gitu ya Pak ya. Karena kepada orang yang langsung berhak. Yang penting Bapak niatnya apa? Zakat. Termasuk gini, teman kita nih seangkatan sekolah, tapi dia ternyata termasuk orang fakir atau miskin. Dia bilang, ada uang enggak? Ada. Kenapa? Mau pinjem buat apa? Buat anak sekolah daftar ulang. Berapa? 1 juta aja. Ya udah, nggak usah pinjem, ini dari saya, ditransfer Pak. Niat kita apa? Zakat, tanpa bilang zakat, boleh nggak Pak? Boleh, karena termasuk sedekah ya Pak ya, kalau kepada yang berhak. Kalau lewat amil gimana Pak Ustadz? Gini, Bapak zakat lewat amil Pak. Amil kita menerimanya tidak cuma zakat. Maka kalau Bapak zakat lewat amil kan diajak salaman tuh Pak tuh. Terus diajak mengucapkan sesuatu Pak. Apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri atau zakatal amwali fardhon lillahi ta'ala, kan gitu Pak ya. Pertanyaannya Pak, diajak salaman amil itu akad atau bukan Pak? Jawabannya bukan ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena Bapak diajari melafalkan niat. Buktinya apa? Yang diucapkan adalah nawaitu. Berarti niat gak Pak? Niat. Dan Bapak nggak usah diajari. Dah, saya ngomong aja sendiri ya Pak ya. Nawaitu al-khurija zakatul fitri. Boleh nggak Pak? Boleh. Tanpa bilang nawaitu pun boleh. Cuma kalau lewat amil minimal Bapak bilang kalau itu zakat. Kenapa Pak? Karena amil kita yang diterima tidak cuma zakat, termasuk infak, sedekah, kepanitiaan Ramadan, kan gitu Pak ya. Kalau ternyata Bapak nih bawa uang 10 juta kepada amil, Pak Amil, tadi saya transfer 10 juta. Oh ya terima kasih. Buat apa? Terserah. Misalnya gitu Pak. Walaupun kita niatnya udah zakat tuh Pak tuh.
Oke ya, karena amil nggak tahu niat kita, karena dalam hati Pak, sama amilnya ternyata dibuat nyewa villa di puncak Pak, pembubaran panitia Ramadan, ya Pak ya, boleh nggak Pak? Ya kan nggak bilang kalau apa? Zakat. Makanya kalau lewat amil minimal bilang kalau itu zakat. Termasuk gini Pak, zakat lewat transfer itu bisa boleh bisa tidak. Ya, kenapa? Kalau ternyata rekeningnya khusus zakat, maka kita lewat transfer pun boleh Pak. Atau kita punya nih rekeningnya satu, nanti di belakangnya dikasih nomor apa ya? Nomor apa unik gitu Pak ya. Kalau zakat berarti 001 misalnya gitu ya. Kalau ternyata sudah diplot khusus ini zakat, maka kita transfer pun tanpa bilang kepada amilnya Pak, boleh. Kenapa Pak? Karena zakat itu spesifik kepada 8 golongan. Ya Pak ya. Ini yang membedakan saja. Yang jelas saya ingin katakan, kalau hibah itu akad, kalau sedekah itu bukan akad. Oke Pak ya, bisa dipahami Pak? Bisa? Oke. Contoh lain Pak, ijarah dengan hadiah itu antara akad dan bukan akad. Kalau ijarah itu akad. Apa itu ijarah? Sewa. Bisa sewa barang, bisa sewa tenaga. Ya Pak ya, itu namanya ijarah, itu akad Pak. Tapi kalau hadiah itu bukan akad. Ya, bedanya apa? Gini, Bapak mau bangun rumah lah, terus punya tukang, ya Pak ya, tukangnya misalnya 5, kan kita sewa dia tuh Pak tuh, ya sehari berapa? 200.000 tanpa makan, misalnya gitu Pak ya. Oh, berarti itu akadnya adalah apa Pak? Ijarah. Kalau akad ijarah berarti ada omongan sebelumnya, ada ijab kabulnya. Oke, sehari berapa? 300. Oke, nggak apa-apa. Ayo, berarti itu sudah ada akad Pak. Ya. Tapi kalau hadiah itu nggak harus ada akad, karena dia memang tidak butuh akad. Ya, makanya kalau ustadz kok dipanggil ke masjid itu akadnya apa? Ada yang ijarah, ada yang hadiah, gitu ya. Kalau ijarah berarti dari awal memang jelas guru tuh, oh kamu nanti ngajar anak-anak digaji sekian, itu berarti Pak akadnya namanya apa? Ijarah, kan gitu Pak ya. Tapi kalau hadiah bebas, kadang dikasih, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sukron, kan gitu Pak ya. Maka kalau hadiah bukan akad. Oke, jual beli dengan sedekah, bedanya apa? Jual beli itu akad, sedekah itu bukan akad. Sayangnya kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang antara sedekah dengan jual beli itu Pak, itu gabung. Contohnya apa? Contoh gini Pak, Masjid Al-Hidayah Pak nyetak kalender Pak. Oke Pak ya, cetak apa? Kalender. Jamaahnya suruh ganti, ya suruh ngambil. Tulisannya gini Pak, silahkan ambil kalender gratis kepada jamaah Al-Hidayah, tapi harus infak minimal 50.000 Pak. Pertanyaannya, kalau kita ngambil kalender kok wajib infak 50.000, itu sebenarnya Pak kita sedekah atau kita jual beli Pak? Ini Pak tipis ya Pak ya. Kenapa? Kalau infak kok harus dibatasi minimal berapa Pak? 50.000. Kan itu kan pembahasan halus Pak sebenarnya. Siapkan infak terbaik Anda minimal 50.000, kan gitu Pak ya. Oke, sebenarnya itu tergantung dari ini sebenarnya apa. Walaupun namanya bisa beragam Pak. Kalau Bapak kok wajib iuran, namanya bukan infak Pak. Iuran paksa ya Pak ya. Karena Bapak dipaksa untuk apa Pak? Iurannya Pak ya. Kan ada beberapa mesin itu Pak tuh, parkiran Pak. Parkiran gratis, tapi bagi motor Pak wajib infak 1 jam pertama 2.000. Ya Pak ya. Berarti itu infak atau sewa itu Pak tuh? Awalnya sewa Pak, kan gitu Pak ya. Tapi bahasanya Pak infak, kan gitu ya. Karena itu beda Pak. Ya, nanti antara syahadat dan akad nikah. Kalau akad nikah itu akad, berarti kalau syahadat atau orang mau masuk Islam itu bukan akad. Ya. Terus bedanya apa? Gini, ini secara umum konsekuensi akad sosial dan komersil itu beda. Kalau komersil itu profit oriented, memang orientasinya dapat keuntungan.
tidak ada goror, nggak boleh ada goror, ya, dan tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Tapi kalau akad sosial Pak, non profit oriented, orientasinya bukan profit. Yang kedua, boleh ada goror. Yang ketiga, boleh dikerjakan di dalam masjid. Contoh Pak, ya, Bapak kalau ada teman kok nikahan diundang Pak, itu akad atau bukan akad Pak? Contoh nih, contoh ya Pak ya. Bapak kalau ke warung makan berapa, bayar berapa ya Pak ya? Itu kan namanya adalah akad jual beli. Tapi kalau teman kita kok menikahkan anaknya, kita diundang di gedung gitu ya Pak ya, kok kita bawa uang Pak, itu akadnya jual beli atau sedekah Pak? Sedekah ya Pak ya. Oke. Kalau ternyata kita datang nih Pak nih sama istri, 3 orang anak ya Pak ya, datang dari pagi sampai sore Pak, bawa amplopnya cuma 20.000 ya Pak ya. Pertanyaannya, ya boleh nggak Pak? Ya kan bukan jual beli ya Pak ya. Oke ya. Dan itu bukan akad. Oke ya. Makanya kalau ada goror nggak apa-apa. Goror itu apa? Goror itu ketidakjelasan akad. Ya, kalau jual beli Pak harus jelas apa yang dijual dan apa yang dibeli. Uangnya berapa? Kalau goror itu ya dia boleh-boleh saja kalau tidak jelas. Kalau Bapak kok beli rumah, jelas nih rumahnya. Tapi kalau ternyata kita ngumpul bareng-bareng Pak, terus kita saling memberi hadiah, contoh ya Pak ya, kita arisan tuh Pak tuh, oke, terus yuk kita tukar hadiah yuk, ya Pak ya, minimal 50.000, maksimal 100.000 hadiahnya nilainya. Pertanyaannya Pak, kalau kita ngasih hadiah ke teman kita 100.000, kok kita dapatnya ke 50.000, boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Karena bukan komersil tapi apa? Sosial ya Pak ya. Contoh Pak, sedekah kan sosial ya Pak ya. Kalau tidak jelas boleh. Misalnya gini, Masjid Al-Hidayah Pak mengadakan apa? Iuran kematian. Yang ikut iuran nanti kalau pas meninggal nanti dibelikan kain kafan, disumbang Pak. Itu akadnya sosial atau komersil Pak? Sosial ya Pak ya. Ada orang nih yang ikut iuran sudah 5 tahun nggak meninggal Pak. Oke ya. Ada orang yang baru pindah ikut baru 2 bulan, ternyata apa? Meninggal. Berarti yang baru 2 bulan ikut kok meninggal, untung atau rugi Pak? Enakan kamu, kenapa? Baru ikut 2 bulan apa? Meninggal kan gitu Pak ya. Yang saya udah 5 tahun nggak meninggal, rugi dong. Ya kan bukan akad komersil tapi apa Pak? Sosial kan gitu Pak ya. Ini namanya goror. Nanti kita sudah bedakan ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, ada yang mau dikonfirmasi Bapak atau Ibu biasanya ada? Cukup? Oh, udah azan. Oke, ya udah. Tadi saya lupa nggak ngasih waktu, mohon maaf ya Pak ya. Yang bisa kita simpulkan Pak ya dari pembahasan tadi, masalah di Indonesia muncul pewaris itu Pak kadang-kadang bukan karena baginya tapi karena ini milik siapa, suami atau istri ya Pak ya. Apalagi di Indonesia Pak nanti ada gono gini kepada wanita bebas. Maka kalau Bapak ngasih kepada orang kok calon masalah, harus dipertegas akadnya kalau memang itu harus ada akad. Dan bedanya tadi kita bedakan antara komersial dan sosial ya. Kalau sosial itu Pak non profit oriented, boleh ada goror dan boleh dikerjakan di dalam masjid. Kalau akadnya komersil tidak boleh ada goror, tidak boleh dalam masjid, dan dia itu profit oriented. Oke ya, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.